Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita dapat melanjutkan kembali kajian pelajaran kita kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'il husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya Allah akan langsung mengabulkannya. Kita meminta kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma wa majidna sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ilahi, tercurahkan kepada mereka rahmat ilahi, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali bacaan kita kitab tafsir Al-Quranil Azim. Berikut ini kata Imam Ibn Katsir, zikru hadithin fi ma'na hadhihi al-ayatul karimah. Hadis Nabi SAW yang ada kaitan, yang maknanya ada kaitan dengan ayat yang mulia ini, yaitu ayat 21 dan 22 dari surat Al-Baqarah yang telah kita simak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Katsir di beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad. Imam Ibn Katsir hidup pada abad ke-7 atau ke-8 Hijriyah. Sementara Imam Ahmad hidup di abad kedua Hijriyah. Berarti antara Imam Ibn Katsir dengan Imam Muhammad kira-kira ada berapa ratus tahun? 500 tahun kurang lebih. Nah, bagaimana beliau bisa menukilkan ucapan Imam Ahmad? Sementara antara beliau dengan Imam Ahmad ada jarak kurang lebih 500 tahun. Jawabannya adalah ucapan Imam Ahmad, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu sudah dibukukan oleh Imam Ahmad sendiri. Ya, dibukukan oleh beliau yang berjudul Musnad Al-Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh anaknya yang bernama Abdullah. Ya, Imam Ahmad punya dua anak laki-laki, satu namanya Saleh, satu lagi Abdullah. Kedua-duanya ulama, tetapi Abdullah, anak yang lebih muda daripada Saleh ini, dia lebih alim dan periwayatan hadisnya lebih kokoh daripada kakaknya yang bernama Saleh. Ya. Maka jangan sampai kita mengira bahwa Imam Ibn Katsir dia tidak punya sanad terhadap Imam Ahmad. Tidak. Yang beliau nukilkan dari ucapan Imam Ahmad berikut ini adalah nukilan dari kitab Imam Ahmad yang sampai sekarang kitab tersebut masih
terjaga. Di dalamnya ada puluhan atau belasan ribu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Ya. Kata Imam Ibn Katsir, qala al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. قال حدثنا عفان وهو عفان بن مسلم قال حدثنا أبو خلف موسى ابن خلف وكان يعد من البدلاء قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلم عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام ب5 كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بهن بني إسرائيل أن يعملوا بهن وكان يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت ب5 كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال يا ابن أخي إني أخشى أن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وآمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصى ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والحجر والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيل شبر فقد خلا في رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهي من جنس جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. Kata Imam Ibn Katsir, hadza haditsun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Baik, hadis ini panjang dan isi hadis di atas adalah prinsip-prinsip dan landasan-landasan besar agama Islam. Ya, baik, akan saya terjemahkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita simak penjelasan atau syarah terhadapnya yang akan kita syarah setelah penerjemahan hadis ini. Dari sahabat Harith Al-Ash'ari bahwa Nabi Allah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihi wassalam untuk mengamalkan dan menyampaikan 5 kalimat. Untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada Bani Israel 5 kalimat. Wa an ya'malu bihi, dan agar Bani Israel mengamalkan 5 kalimat tersebut, 5 kata tersebut. Wa kana yabti'u biha, dan awalnya beliau lambat menyampaikannya, artinya tidak langsung menyampaikannya. Faqala lahu Isa, maka Nabi Isa alaihi salam menegur beliau. Siapa yang ditegur oleh Nabi Isa? Nabi Yahya. Mungkin
ada pertanyaan, apa keterkaitan atau hubungan persaudaraan antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam? Karena kalau kita melihat cerita di atas, akan-akan ini satu rumah tangga besar, ya kan? Ya, buktinya Nabi Isa menegur Nabi Yahya tatkala terlambat menyampaikan perintah Allah. Kalau kita membuka kitab siyar, kitab-kitab sirah, disebutkan oleh para ulama di sana bahwa ayahanda daripada Maryam, yaitu yang bernama Imran, menikah dengan seorang wanita yang bernama Hannah. Kemudian Allah anugerahkan untuk mereka berdua seorang putri yang bernama Maryam. Dari Maryam lahirlah seorang Nabi Allah yang Allah berikan mukjizat berbicara di saat dia masih bayi, yaitu yang bernama Isa bin Maryam. Dan di sana ada seorang lelaki yang bernama Zakaria, Nabi Allah Zakaria alaihissalam, menikah dengan seorang wanita yang bernama Isya. Dan Allah anugerahkan untuk mereka berdua seorang anak laki-laki yang bernama Yahya alaihissalam, seorang nabi. Dan Isya ini adalah saudari kandungnya Maryam. Isya, istri daripada Nabi Zakaria alias ibunda Yahya alaihissalam. Ini bin ini ilmu faraid, ya. Yang terbiasa dengan bin kaitan ini orang yang belajar faraid biasa. Ini anak fulan, anak kandung. Ya, berarti misalnya bahasa Aceh, apa hubungan berarti Nabi Isa dengan Nabi Yahya? Hah? Mio kamu orang pidi, kamu ke karung, yang mana? Yang mana? Mio bahasa Aceh apa yang anda? Mio kamu orang pidi kan Nabi Isa dengan Nabi Yahya karung. Mio agam kau wali. Mio ke orang pidi. Ya. Bahasa Indonesia ya semuanya sama, sepupu. Ya, sepupu. Karena ibunda Yahya alaihi salam yang bernama Isya merupakan saudari kandung daripada ibunda Nabi Allah Isa, Hannah. Berarti Nabi Isa dan Nabi Yahya idam sepupu. Ini pendapat jumhur para ulama. Sebagian ahli sirah yang lainnya menyebutkan bahwa Isya bukan saudari kandung Maryam. Bukan saudari kandung Maryam. Tetapi Isya ini adalah saudari kandung ibunda Maryam. Maka yang sepupu adalah Maryam dengan Yahya. Maryam dengan Yahya. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini, berarti peidam Nabi Yahya untuk Nabi Isa anak kuman, ya ponakan. Berarti Nabi Isa gehai Nabi Yahya alaihissalam apa aja apa maksudnya adik sepupu ibu. Kamu tanya apa kan? Paman jauh. Ini namanya paman yang bukan mahram. Ya, paman yang bukan mahram. Sepupu orang tua kita kan masih disebut paman dalam bahasa kita orang Indonesia. Itu paman yang bukan mahram. Ibu kita saja enggak mahram sama dia, apalagi kita. Karena sepupu itu tidak mahram. Jelas ya? Sekarang dengan ini kita sudah mengetahui keterkaitan persaudaraan antara Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Menurut pendapat yang masyhur, mereka berdua sepupu. Pendapat sebagian ahli sejarah yang lainnya bahwa Yahya adalah sepupu Maryam. Baik. Maka Nabi Isa alaihissalam menegur Nabi Yahya alaihissalam dengan ucapannya, engkau telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengamalkan 5 kalimat, memerintahkannya kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya, memerintahkan Bani Israel agar melaksanakannya. Fa imma an tuballighahu, apakah engkau akan menyampaikannya langsung? Kalau tidak, wa imma an nuballighahu, kalau engkau tidak langsung menyampaikannya, maka aku yang akan menyampaikannya. Lihat bagaimana para nabi Allah Jalla wa'ala
persis seperti yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, surat Al-Anbiya. Kan dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya Al-Anbiya, para nabi. Di sana Allah terangkan kisah-kisah para nabi. Allah sebutkan ya sekian jumlah para nabi. Setelah Allah menerangkan kisah-kisah mereka dengan nama-nama mereka, Allah sebutkan sifat mereka. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu adalah orang-orang, adalah hamba-hamba kami, yusari'un, saling berlomba-lomba. Siapa yang duluan cepat dalam melakukan kebaikan? Yang para nabi. Kan cukup indah kele Nabi Isa miyahana nu sampaikan lera ni bahlun tuan sampaikan. Subhanallah, dalam kebaikan. Ya, ini baru namanya perlombaan yang sesungguhnya. Karena Allah berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan akhiratlah hendaknya orang-orang yang suka melakukan perlombaan berlomba-lomba. Jangan ya siap mengikuti perlombaan kongres, perlombaan yang berani dia ikuti off-road, perlombaan yang tidak ada kemanfaatan sedikit pun untuk agamanya. Ya, ini perlombaan yang luar biasa. Siapa yang duluan? Ya, dia punya kawan misalkan bangun masjid, habis uangnya, masjid belum selesai. Hai, nyana pelih leda di masjid, pukuma elong masjid. Mia aik na bangun le, bahlum bangun diro. Kan beres nangan lagi. Ya. Baik. Beeng nangan yang tepu mutang saja. Qal wa imma yuballighahu. Nangan lagi yang luar biasa. Aik nak sampaikan liron, bahlum sampaikan. Aik de pedang liron, pedang itu. Maka kata Nabi Yahya alaihi salam, ya. Faqala ya akhi, wahai saudaraku. Perhatikan balasan dari Nabi Yahya. Inni akhsha in sabaqtani an u'adzab aw yukhsafa bi. Wahai saudaraku, aku khawatir kalau engkau mendahului aku dalam menyampaikan perintah Allah yang Allah perintahkan kepadaku ini, khawatirnya aku akan diazab oleh Allah atau aku akan ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah karena terlambat menyampaikan perintahnya yang dia perintahkan kepadaku. Jawaban yang luar biasa dari Nabi Yahya. Mungkin kalau ada orang yang seperti ini kepada sebagian orang di masa sekarang, dia akan baper, ya kan? Banyak orang baper, mudah tersinggung, sensitif. Pada orang lain tujuannya baik. Nya ini pedang lele don, bah pedang ilung nyan masjid. Bah pakai penglo. Ya, apalagi orang Arab misalnya ya. Orang Arab kalau bangun masjid maunya sendiri dia. Saya pernah melihat dua donatur bertengkar di Yaman. Bertengkar bukan masalah lain, bertengkar rebutan proyek bangun masjid. Bayangkan. Kan gara-gara tender malah anak merpa PL kan. Malah rebutan siapa yang duluan bangun masjid. Sampai guru saya Syekh Abdul Rahman Al-Adini rahimahullah pernah dimarahi oleh seorang donatur menyatakan, ya Syekh nyopeng dengan anak ngepreh dia tak baik tegak-tegak ini terima donatur lain nyaw masjid long zero pedang nyawa Arab ya. Walaupun sebenarnya kalau orang lain ikut nimbrung juga enggak masalah, dia tetap dapat pahala, dia enggak akan berkurang, ya kan? Tapi mereka maunya puas, agar puas tidak pedang. Ya. Mina orang yang hanakan tauhid, hanakan ikhlas, baper kalau ada yang berkata demikian, ya kan? Ya. Kalau anda tidak sampaikan, aku sampaikan. Kalau orang yang sensitif, dia akan mengeluarkan kata-kata atau sikap yang tidak baik. Hai, kan ron mata ngena ilmi, kan ron mata ngena behu, atau kata-kata yang lain. Makanya Nabi katakan, laisal mu'min bit-ta'an wala bil hasas. Seorang mukmin itu tidak suka mencela dan tidak mudah sensitif. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kita jangan terlalu serius menyikapi orang yang baper. Karena kalau terlalu serius menyikapi orang yang baper, habis energi kita. Hana dengan badai malam. Karena terkadang nangan. Ada kawan kita keluarkan kata yang baik, tujuannya memotivasi dia, tujuannya agar dia semangat melakukan suatu kebaikan atau meninggalkan suatu kejelekan, tapi baper. Drone matang yang kapas dimasuk neraka surga yang lain neraka menduma.
Padahal nggak ada kaitannya vonis surga neraka. Cuma dia ditegur untuk mengamalkan ketaatan, dia ditegur untuk meninggalkan kejelekan. Tapi karena sensitif, baper, bahasa anak muda sekarang, justru sikap yang dia keluarkan bukan terima kasih. Justru kata-kata yang seakan-akan orang yang menegur dia tersebut adalah orang yang bertujuan buruk. Lihat Nabi Yahya alaihi salam di sini. Beliau panggil dengan kata yang indah, ya akhi. Ini panggilan yang sangat mulia dalam Islam. Oleh karena yang Allah sebutkan, innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukmin itu bersaudara. Ini panggilan yang sangat memuliakan dalam Islam. Ya akhi, wahai saudaraku. Wahai saudaraku, aku khawatir kalau kamu mendahului aku dalam menyampaikan perintah Allah yang Allah perintahkan kepadaku ini, aku khawatir akan diazab oleh Allah, atau aku akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi ini. Para ulama yang mensyarah hadis ini, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah beliau tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan di sini ada pelajaran yang luar biasa, sekaligus teguran untuk kita yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah, yaitu para nabi mereka takut diazab oleh Allah atau takut ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah kalau terlambat menyampaikan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, bukan karena tidak melaksanakannya. Hanya karena terlambat menyampaikan, melaksanakan perintah Allah, itu sudah membuat mereka takut untuk diazab dan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Padahal mereka para nabi. Sementara kita bukan sekedar terlambat melaksanakannya. Berbagai perintah Allah tidak kita laksanakan. Kita semangat melaksanakan perintah Allah kalau tidak bertentangan dengan karier kita, tidak bertentangan dengan pekerjaan kita, tidak bertentangan dengan jabatan kita. Itu semangat melaksanakan. Begitu tahu ayat dan hadis memerintahkan ia kepada sesuatu yang bisa membuat jabatannya dicopot kalau dia melaksanakannya, dia tidak mengamalkannya. Melanggar larangan-larangan Allah, tidak ada rasa takut sedikit pun di hati kita, jemaah. Apalagi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik gepetubi subak tabi'in. Tabi'in kan generasi paling gede dari umat Islam setelah para sahabat Nabi. Penukan oleh Anas bin Malik kepada para ulama tabi'in. Beliau menyatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu min asy-sya'ri fi a'yunikum wa kunna na'udduha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Nakali Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada ulama tabi'in, kepada masyarakat di masa tabi'in. Kata Anas bin Malik, "Iwureng ro ni nah, nepubut pekatun but yang nak anggapnya lebih sepele, lebih ubud daripada padahal but lagi yang kamu di mata Nabi menganggap dosa besar yang bisa melemparkan kami ke dalam neraka Allah." Bahasa Anas bin Malik. Mamiuna sira ustaz khutbah gupedebit tu lagi yang hai putran dari mimbar. Ngaian ngangam mimbar ya iglawa yang belang gede. Ya. Kai pegah jua ina mata yang kapasti meng surga kamu neraka mandum. Di Bekalom-pelomnya yang pekaru kecut. Iya kan? Ini ucapan Anas bin Malik luar biasa kan? Kepada masyarakat mana? Masyarakat tabi'in. Yang di masa itu tidak ada maksiat seperti di masa kita sekarang. Tidak ada ulama su' seperti di masa sekarang. Kata Anas bin Malik, kalian ini la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min asy-sya'ar. Melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran agama yang menurut kalian itu lebih kecil daripada rambut. Sementara kami menganggap perbuatan-perbuatan tersebut di masa Rasulullah minal mubiqat, termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat melemparkan kami ke dalam neraka Allah. Ini ucapan Anas bin Malik. Kira-kira miudip Anas bin Malik zaman tayo kira-kira pekeun hana ge pegah ngabalik ngan tilau tanpa diroro mungkin. Ya. Yang masjid ibah riba, yang masjid teken
ya, suap menyuap. Dalam masjid diperbuat syirik, di dalam masjid diperbuat bid'ah. Di atas mimbar Jumat menyuruh manusia kepada pelanggaran agama. Nyo ucapan Anas bin Malik di masa tabi'in. Nyo di masa bin Malik, ya, di masa tabi'in bedakeun urang biasa ustaz kinang tampangan silap Anas bin Malik. Nyo masa tabi'in jemaah. Kan luar biasa. Ini menerangkan kepada kita benarnya firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah mereka para ulama yang memiliki ilmu. Baik, kita lanjut. Kata sahabat Harith al-Asy'ari, maka Nabi SAW pun melanjutkan, fajama'a Yahya bin Zakaria bani Israil fi Baitul Maqdis. Maka mulailah Nabi Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel. Bani Israel. Ini ada hal yang penting untuk saya sampaikan. Bani artinya anak keturunan. Ya. Bani Israel, anak keturunan Israel. Israel nama lain dari nama-nama Nabi Yaqub alaihi salam. Siapa Israel? Ya Nabi Yaqub. Siapa itu Nabi Yaqub? Ya Israel alaihi salam. Apa dalil yang menerangkan bahwa Israel adalah nama lain Nabi Allah Yaqub alaihi salam? Buka surat Ali Imran. Di sana Allah menyatakan kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi. Seluruh makanan tadinya semuanya halal untuk Bani Israel, kecuali makanan yang Israel mengharamkannya terhadap dirinya sendiri, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Oleh karena itu, hal yang sangat fatal, kekeliruannya kata para ulama, tatkala orang murka kepada orang Yahudi yang membantai saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah, dia menyatakan semoga Allah melaknat Israel. Karena Israel adalah nama lain dari Yakub, dan itu bentuk kelicikan Yahudi. Mereka pakai nama Israel agar ketika kaum mukminin marah kepada mereka, yang dilaknat Israel bukan Yahudinya. Itu salah satu kelicikan dan penjajahan dalam penggunaan kata yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Karena kaum muslimin tidak mengetahui sejarahnya dan tidak memahami kalimat-kalimat yang mereka keluarkan dari mulut mereka, asal ucap saya semoga gelaknat Israel. Pada Israel adalah nama lain Nabi Yaqub. Kalau kita marah dan ingin melaknat orang-orang Yahudi yang membantai saudara kita di Palestina, maka ucapan yang benar semoga Allah melaknat dan membalas perbuatan biadab orang-orang Yahudi yang membantai saudara-saudara kita di Palestina. Itu baru tepat. Jangan kita laknat Nabi Yaqub alaihi salam. Jelas ya, Mak? Bani Israel anak keturunan Yaqub dari kalangan Yahud atau Nasara yang terkadang juga disebut dengan Ahlul Kitab. Yaqub adalah putranya Ishak. Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Seluruh para nabi dan para rasul setelah Yaqub adalah anak keturunan beliau, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau putranya Ismail yang merupakan pamannya Yaqub alaihi salam. Bang ayah Nabi Yaqub, Ishak. Nah, fajama Yahya bin Zakaria Bani Israel fi Baitul Maqdis. Maka mulailah Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis ya, Mah? Palestina. Hatta imtala al-masjid. Sehingga masjid Baitul Maqdis saat itu penuh. Di sini kata para ulama ada pelajaran besar buat umat Islam, bahwa bahwa masjid adalah tempat mempersatukan kekuatan kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini adalah masjid. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh.
Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tiada naungan saat itu kecuali naungannya Allah. Di antara mereka, kata Nabi, rajulun mu'allaqu qalbuhu mu'allaqun bil masjid, adalah seorang hamba yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid bukan berarti tok di masjid ya gani ni mipeng tabagun ya nak payah kerja, bukan itu maksudnya. Tetapi hatinya terikat dengan aktivitas yang wajib dia lakukan di masjid, seperti salat 5 waktu atau hal-hal yang sunnah. Sekalipun dia luar di masjid, la tulihihim tijaratun wala bai'un, tidak membuat dia, perniagaannya tidak membuat dia lalai dari salat dan berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah, upaya orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari masjid itu sudah dari dulu. Yang aneh, menyayangkan, bintu membingungkan adalah tatkala sebagian penceramah agama tak sadar dia membuat kaum muslimin tidak semangat terikat dengan masjid. Upaya awak kafir, upaya kaum muslimin tidak kuat adalah menjauhkan mereka dari masjid. Tidak ada cara lain jamaah. Karena sini fikir jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata seluruh kaum muslimin setiap solat 5 waktu hadir di dalam masjid, nggak ada caleg orang kafir yang berani naik, ya kan? Subuh seperti solat Jumat, zuhur seperti solat Jumat, asar seperti solat Jumat, maghrib seperti solat Jumat, isya seperti solat Jumat. Ada orang kafir yang berani naik caleg? Nggak ada yang berani, demi Allah. Iya kan? Tidak akan ada yang berani. Makanya berbagai upaya dari mereka menjauhkan kaum muslimin dari masjid. Apakah dari ucapan, untuk apa sering-sering ke masjid kalau ujung-ujungnya radikal? Kalau yang ke masjid aja radikal, apalagi yang nggak ke masjid? Itu kan logikanya sebenarnya. Kalau ke masjid bisa radikal, apalagi yang ke diskotik bisa lebih radikal lagi. Kan begitu logika sehatnya sebenarnya. Atau ucapan lehai pu masjid tabe gok katro ubele ni ja. Gok katro planet, gok katro bintang, gata matang dalam masjid. Nyo yang perbitsu lagi yang Yahudi dengan Nasara tayo anane takim tu. Tapi terkadang yang perbitsu lagi orang muslim di atas mimbar. Pui masjid tabe gok katro ubele nare tayo matang masjid sampai pajang gata lagi. Orang udah sampai ke bulan, kamu masih di masjid. Ada cerita seorang ulama ngajar di Masjidil Haram. Ada orang yang berpaham liberal, berkata, sampai kapan kalian fokus seperti ini? Sedangkan sebagian manusia sudah sampai ke bulan. Jawaban yang mematahkan dan membuat dia langsung terdiam 1000 bahasa. Apa kata syekh tersebut? Biarkan kami seperti ini. Walaupun kami enggak sampai ke bulan, tapi sampai ke masjid. Daripada ke bulan enggak sampai, ke masjid pun tak sampai. Kan 12 timang kena ngi bahasa Aceh ya. Masjid ukau beleun ngai hantro, masjid pitantro. Kan lebih gatro masjid walaupun hantro masjid beleun. Kan 12 timang kena. Baik, ya. Itu seperti ucapan atau statement sebagian orang yang membela bahwa asal usul manusia ini dari monyet. Dibuatlah suatu perdebatan, sebagiannya menyatakan manusia asal usulnya manusia bukan monyet. Sebagian yang lain menyatakan asal usul manusia monyet. Yang mengingkari akidah tersebut pandai, maka mereka menyatakan kepada saudara-saudara kami yang berketurunan monyet, kami persilakan ambil tempat duduknya. Mati roh itu bedah. Logika sehatnya mengingkari akidahnya. Seperti orang yang mengajak manusia kepada emansipasi sapi. Ketika dibuat istrinya seperti lelaki, dia enggak rela. Anak perempuannya disikapi seperti laki-laki, dia juga enggak rela. Fitrah manusia. Yang tidak bisa yang terkadang tidak bisa dilawan. Maka masjid jamaah adalah tempat mempersatukan kaum muslimin, tetapi dipersatukan dengan Al-Quran dan hadis di atas manhajus salaf, bukan dengan syirik dan bid'ah serta maksiat. Dipersatukan dengan siraman-siraman rohani yang berdasarkan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang telah dijalankan oleh para ulama setelah mereka seperti 4 imam madhab.
Ya, kan dengan kasidah ya, kumpulkan manusia dalam masjid, tetapi dengan salat 5 waktu, dengan majlis ilmu agama, dengan tausiah yang benar ya, atau dengan hal-hal lainnya yang dianjurkan dalam masjid. Faqa'ada 'ala syarf, maka beliau pun duduk di tempat yang lebih tinggi. Dan para ulama menyebutkan ini salah satu dari sunnah dalam menyampaikan ilmu agama. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dulu di awal-awal dakwah Nabi kalau duduk sejajar dengan para sahabatnya. Kalau datang seseorang ke dalam masjid, tidak terlihat di mana Nabi duduk. Ya, maka sebagian sahabat mengusulkan agar Nabi duduk lebih tinggi, sehingga begitu ada orang datang langsung terlihat di mana Nabi SAW. Maka dibuatlah satu tumpukan tanah, beliau duduk di atasnya. Dan itu bukan sebagai bentuk kesombongan atau ketinggian, tetapi itu salah satu adab dalam belajar mengajar. Ya, maka saya duduk di batas meja bukan karena saya lebih tinggi, tapi memang ini salah satu metode dan sunnah Nabi SAW agar seorang yang menyampaikan pelajaran duduknya lebih tinggi, bukan karena dia ingin lebih ditinggikan daripada yang lain, tetapi itu salah satu dari adab yang banyak hikmah di baliknya jemaah. Baik. Kemudian waktu hampir habis, kita lanjutkan atau saya bacakan pertanyaan-pertanyaan minggu lalu. Baru baca pertanyaan. Baik. Sisa ceritanya kita lanjutkan pada episode berikutnya insyaallah. Ustaz, bagaimana bila menunggu waktu sholat berikutnya dengan melakukan hal yang lainnya? Apakah juga bisa merupakan dengan ibadah menunggu sholat berikutnya? Ya. Dari pertanyaan saudara kita penulis menunjukkan bahwa saudara yang bertanya sudah mengetahui keutamaan menunggu sholat berikutnya itu seperti orang yang sedang sholat. Cuma pertanyaan di sini, kalau aktivitas yang ia lakukan di saat menunggu masuknya waktu sholat adalah selainnya, maka jawabannya adalah tergantung pada kalimat yang dimaksud dengan selainnya. Apa yang dimaksud dengan selainnya? Kalau yang dimaksud dengan kalimat selainnya, ya, misalnya sholat adalah kebaikan, ya, kebaikan, apakah baca Al-Quran, apakah majelis ilmu agama, ya, ataukah tausiat, atau sedang sharing perkara-perkara yang baik, ya, dengan kawannya, baik dalam urusan dunia ataukah dalam urusan akhirat, bukan hal yang sia-sia, maka masih termasuk. Tapi kalau yang ia lakukan adalah hal yang sia-sia, maka tidak termasuk, walaupun dia sudah bergeser dari tempat duduk solatnya. Karena yang rajih, yang dimaksud dengan sabda Nabi, madama fi musallah, selama dia masih di musallahnya, adalah masjid yang dia lakukan solat di situ, bukan tempat duduknya, enggak boleh bergeser. Ya, jelas ya? Itu pendapat yang rajih dari kalangan para ulama. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa majelis ilmu agama a'zamu majalis dzikir, merupakan majelis zikir yang paling afdal. Maka hendaknya kita bersyukur dan menjaga jamaah nikmat majelis ilmu, terlebih lagi seperti setelah salat maghrib. Ya. Kalau enggak ada kajian pada maghrib, tadu tapreh isya cukup berat jamaah. Nya bukan. 15 minit tadu oleh maghrib katru asamurat dengan asamurat ngermatik. Walaupun pas guru kopi 6 jam mana pernah katru asamurat. Akidu imajid ya, li salat maghrib hana kajian, hana tausiah preh salat isya, hantru hormat dengan atamuran, badan. Tapi dengan ada kajian membuat kita mudah menunggu masuknya waktu salat isya. Kita mendapatkan keutamaan menunggu masuknya waktu salat isya, ditambah lagi dengan keutamaan hadir majelis ilmu agama yang lebih besar dari itu. Karena kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, atau Abdullah bin Abbas, kata beliau, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh, daripada tahajud satu malam penuh. Bukan berarti kalau udah sering kajian enggak perlu salat tahajud, bukan itu maksudnya. Tapi boleh ingin menerangkan keutamaan, ya, karena naudun pahit ru'unan dah bahaya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz tentang masalah bid'ah hasanah.
Yang katanya Imam Syafi'i membagikan bid'ah menjadi dua, yaitu dhalalah dan hasanah. Apakah itu benar? Baik. Menjawab pertanyaan di atas ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa yang pertama kali memperingatkan umat Islam ini dari bahaya bid'ah dan memerintahkan mereka untuk menjauhinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalimat bid'ah ini memang kalimat yang negatif dan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan umatnya. Ya. Di antara hadis dalam hal itu adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Setiap khutbah Jumat, Nabi setelah membacakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluh. Kemudian membacakan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat kedua dari An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian membacakan ayat ketiga dari surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Setelah itu Nabi menyatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nyan dalam setiap muqaddimah khutbah Jumat. Memang jino muqaddimah khutbah Jumat sekarang kalau kita baca, kalau kita membacakannya, oh khatib kali yang Wahabi lah go anjir jali kena tengah baru muqaddimah kaifani Wahabi. Pada itu sahih Muslim riwayat Imam Muslim dari Jabir, beliau menyebutkan setiap khutbah Jumat itu muqaddimah Nabi. Ya, saking gawatnya audien zaman sekarang, sebagian khotib tidak berani menyampaikannya, bukan karena tidak tahu, hana mangat, mbak fikih hana mangat. Akhibut mesidro khotib dan yang bacanya menani khatib baca muqaddimahnya nyantang dari Arab belajar Wahabi. Anjit aja ali masjidnya Jumat ke. Baru muqaddimah galau ke pegahaba. Kaifan Wahabi. Ya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh pepatah Arab, al-jahlu bisyai' aduwullah. Karena tak tahu akhirnya memusuhi. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Ini yang pertama jam. Hadis kedua adalah hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari sahabat dari dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta selain keduanya. Nabi bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup panjang setelahku nanti, dia akan melihat umat Islam ini berpecah belah. Jadi umat Islam berpecah belah itu sudah berita dari Nabi. Tetapi karena kesempurnaan Nabi dalam berdakwah, Nabi tidak hanya menyebutkan kasus saja tanpa menyebutkan solusinya. Setelah Nabi menyebutkan kasus kejelekan tersebut, Nabi sebutkan solusi dan petunjuknya. Mereka akan berpecah belah, beraneka ragam, berselisih dalam akidah, tata cara ibadah mereka. Fa'alaikum bisunnati. Maka bimbinganku untuk kalian, fa'alaikum bisunnati. Ikuti hadisku, ikuti sunnahku. Ya, aplikasinya misalkan sekarang ada perselisihan terkait konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Bak tabah masjid Al-Fatihah, bak tabah masjid diim-im, cuma mek-mek abah engkau berubah. Ini kan perselisihan namanya, perbedaan. Sikap kita jangan langsung tergesa-gesa memvonis ini yang benar, itu yang sesat, atau itu yang sesat, ini yang benar. Panggil ulamanya, tolong jelaskan kepada kami rakyat seperti apa konteks zikir yang Nabi ajarkan setelah sholat 5 waktu, agar kami mengetahuinya. Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikan ini, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu.
yang ada dari Nabi setelah salat 5 waktu. Silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ataukah al-fiqhul muqaran, fikih perbandingan mazhab. Yang ada setelah salat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3, kata Abdullah bin Abbas, istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada pula yang berpendapat 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 qul. Khusus pada maghrib dan subuh membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan khusus subuh Nabi juga membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab mazhab. Miona Al-Fatihah 5 juta lu unjuk peng. Miohana unjuk dalil kembalikan 10 juta yang judi hanjut. Baik, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan jawaban untuk pertanyaan ini pada minggu depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.